हम यार है तुम्हारा. Laila, ayo. Mun Laila nyapsap, tak pusan bula sengabas, manis pamisema, ken sayang ker soko. Orang gila. Orang gila masuk surga. Oke. Dekan tak abajang, mak kita abajang. Bahkan tak abasa, mak kita abasa pakun surga. Jadi mun sampean abajang asengkah, apa asa asengkah, ing tro masuk surga. Nurut kelompok ngki buru dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Al-'izza wal kurama indallah, al-ulama wal umara, yang pada kesempatan malam hari ini hadir di tengah-tengah kita, utamanya Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Ali Husin Al-Idrus. Sangat saya hormati, saya ta'zimi, wa matta'anallahu bituli hayatihi bisihhatin wa afiyah. Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Hashim Asgaf, Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Ahmad bin Alwi Asgaf, Ajunan Kiai Haji Hasan Bashri Thohir, Yang Mulia Kiai Haji Khatibul Umam selaku Rais Suriah MWCNU Sambung Makmur, juga Yang Mulia Kiai Haji Jatim, beliau selaku Tanfidiyah MWCNU Sambung Makmur pada malam hari ini merangkap sebagai sahibud dakwah wa sahibul manzil. Juga seluruh para alim, para ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini, pengasuh pondok pesantren At-Tahiriyah, pengasuh pondok pesantren Al-Ihsani, pengasuh pondok pesantren Ar-Riyad, dan seluruh para kiai yang hadir. Mohon maaf tidak bisa menyebut nama satu persatu karena terbatas pangauning badan kaula, namun meskipun tidak saya sebut secara rinci, sedikit pun tidak mengurangi takdim dan hormat secara pribadi kepada semua para kiai dan yang hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tidak lupa akhil mahbub Asy-Syaikh Sayrozi yang tadi telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga tidak lupa Jam'iyah Sholawat Al-Mahabbah, Al-Umara yang hadir pada kesempatan malam hari ini, utamanya Bapak Bupati Banjar
dan juga anggota legislatif yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf juga tidak bisa menyebut namanya satu persatu, tapi dek saja saya hadir beten kaula amul jaaki, Bapak Camat Sambung Makmur, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Kepala KUA dan pengurus MWCNU Sambung Makmur tanpa terkecuali, PAC Muslimat NU, PAC Fatayat NU, PAC EPP NU, PAC GP Ansor, dan juga tidak lupa pasukan TNU, Tentara Nahdlatul Ulama garis miring Banser, dan juga PAC PSPNNU. Ben sateja tokoh masyarakat yang hadir, juga tidak lupa panitia Safari Dakwah Kalimantan Selatan, Kiai Mohdar, Kiai Mahyudi, Kiai Yudi, juga Abah Haji Abdul Azim dan yang lain-lain. Cukan sateja para rabu hadirin hadirat, muslimin dan ibu-ibu muslimat, dek sateja ajunan peten kaula amul jaaki ben peten kaula yakin ajunan sateja imul jaaki Allah. Ini Habib tidak mengerti bahasa Madura. Habib gak paham bahasa Madura, sedikit-sedikit. Jadi nanti karena ada yang bisa bahasa Madura, ada yang tidak bisa, ceramahnya saya campur sesibak. Saya malam hari ini gemetar karena di tengah-tengah kita banyak para habaib yang hadir, para alim, para ulama, sementara yang ceramah ini artis. Bawa kucing pakai nampan, ada tabib dari Malang. Khalil Yasin ini tampan, tapi kalau bersama Habib tampannya hilang. Sebenarnya sama-sama keturunan Nabi. Kalau Habib ini zuriyah dari Nabi Muhammad, dari Siti Fatimah Az-Zahra, laki gebebe. Saya dari Nabi Adam. Keng takok ki lebat Fir'aun apa no? Takok ki lebat ka Abu Lahab, Abu Jahal apa. Jadi saya tuh yang paling tampan kalau lagi foto sama muslimat, saya paling tampan sendiri. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak hanya dipersatukan di Madurejo, tetapi Allah satukan kita nanti pada yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Kita tetap dipersatukan kembali dengan para habaib, dengan para ulama. Amin. Dalam keadaan mendapatkan ridha Allah. Amin. Allahumma. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tidak akan masuk nerakanya Allah, kita masuk surga bi ghairi hisab. Amin Allahumma. Para habaib, para sepuh, para alim, para ulama, nyuun sapora, mohon maaf yang tiada batas kalau saya duduk di kursi. Jadi gula tujuh kursi tibian nyuun sapora. Habib mohon maaf saya di kursi. Ini bukan tanda kemuliaan. Kok pakai kursi? Karena kecil. Jadi gula ibri kursi ini keng yoncuk cara ya tanah. Karena mun gula ceramah tujuh baba ni ka padeng cete ketok ke budi. Akhirnya tujuh kursi minta mancing saus. Gula mun mancing abit tak kuat. Pernah kecelakaan pada tahun 2004 sehingga berdiri lama itu tidak kuat. Duduk terlalu lama juga tidak kuat. Mancing abit tak kuat, tujuh abit tak kuat. Keng mun napang ngajak huhuin tok-tok kemarin kayak gitu.
Hah? Dia mungkin tedung makin kan kuat abid ke ya. Pada Rabu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga biasa dipanggil dengan Firqatun Najiyah, atau kita ini nanti adalah golongan yang insya Allah masuk kepada kelompok yang selamat di hari kiamat. Amin. Ketika Nabi Muhammad menyatakan sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah, nanti di akhir zaman umatku itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang 72 itu masuk neraka, yang satu selamat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang satu itu? Lalu Nabi Muhammad menjawab, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Satu kelompok yang selamat itu adalah orang-orang di akhir zaman mengikuti apa yang saya lakukan dan mengikuti apa yang dilakukan para sahabat-sahabatku. Dan yang mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti para sahabatnya, insya Allah itu adalah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok yang selamat. Insya Allah selamat kapi, amin Allahumma. Keng secara akal muntati NU ni kata selamat secara gelu. Cak kuda benumpian selamat ni kata ambu sekali. Lo NU itu apa yang tidak ada acara selamatan? Saya malam Jumat kemarin itu hadir di salah satu pengajian selamatan jembatan. Jadi ada jembatan baru mengadakan pengajian. Saya disuruh ceramah. Saya itu 1 minggu cari hadis jembatan tak nemu-nemu. Itu hadis jembatan. Lalu saya masih cari, barangkali ada di Google. Alladzina yaltamisunal jembatan. Saya cari hadisnya jembatan, ayatnya jembatan. Ya Allah, kalau bukan NU tak bisa senikah-nikah. Masjid ni kalau selamati. Betul. Tadi siang acara di kediaman Abah Haji Abdul Azim selamatan masjid. Toman mikir ku leben sampean, cek masjid selamati. Sampean toman ngiding bertebe masjid masuk neraka. Masjid ni kalau selamati mun NU ni ka. Bahahaha itu. Jadi mun tadi NU ni kata selamat secara gelu, noleh gelu selamat. Nggih kan? Salalah acara nak selamatan. Orang-orang NU banyak yang namanya selamat. Jangan dah selamat dengan kelompok selamat. Karena pang-mang selamat juga. Bung selamat. Binin selamat. Anang selamat. Tetangga selamat. Tak rombongan selamat juga. Nanti mun tadi NU tak selamat. Oh, cak ku beter budian bekal selamat kapi udah benar juga. Ini min babil raja. Kalau kita bicara min babil khauf nanti beda pembahasan. Tapi kuda benajunan besarkan hati allaik bisi'ati rahmatillah, yang pantas dengan kebesaran rahmat Allah. Kita semua pasti akan selamat nanti. Amin Allahumma. Bahkan NU itu jangankan kita sudah besar nih kata NU lagi selamat. Tadi ada tasmiyah, nggih. Ini kan salah satunya salamatan se kene iki buru kasa. Se kene iki buru. Lagi kene nih kalau selamati NU nih kami kene tak selamat. Nah, ilum tabuk lai selamati. Lu masih dalam kandungan. Coba sampean. NU di Jakarta ada selamatan 7 bulanan. Kok selamatan 7 bulanan? Soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Yang di Surabaya beda nama. Apa namanya? Tingkepan. Polan tabung melenting oleh nakep-kepan. Bengkalan. Pelet beteng. Polan oleh na alet-let bekto na peteng. Sumenep. Pelet kandung. Polan oleh na alet-let bekto na tedong. Wah, kiyo. Bahkan kan NU nih keselamatan lagi. Nah, selamatan ini tradisinya NU.
Lo mak cek sarana ngandung le selamat ti. Mana dalilnya kan gitu kan ya. Oh mau kirim bila selamat di mana dalilnya? Berarti kan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Nabi Isa, ada satu firman Allah menceritakan apa yang pernah dinyatakan oleh Nabi Isa, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Bedanya kalau tadi Syekh Zairozi kalau suaranya makin tinggi kan saja nyaman kan Ki. Di gue mun betengki amun nyembek tak kepe. Ya cak ke congok kan. Banser pamulia Ki kadeknya. Ini sudah pencemaran nama baik. Jadi mulai nih. Mana? Mat, mulai Mat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tajuk bisa? Oke. Langki sesuaikan. Ki buru hulapan mancung caya dekat elang separuh deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kita itu butuh selamat di 3 tempat ini kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lu kok ada selamatan mengacu kepada firman Allah, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya, semoga keselamatan atas kaulah yawma wulidtu, are kaulah elahiraki, wa yawma amutu, are kaulah ematiaki, wa yawma ub'atsu hayya, dan mudah-mudahan keselamatan atas saya ketika saya nanti dibangkitkan kembali setelah hari kiamat. Selamat waktu dilahirkan, selamat waktu dimatikan, dan selamat ketika kita nanti dibangkitkan kembali kepada kehidupan yang kedua. Mantar hula benajunan, selamat itelok tempatnya kepada Rabu. Amin. Mantar selamat akapi, amin. Mantar bercerai akapi, amin. Mantar masuk surga akapi, amin. Terus masuk surga. Terus masuk surga. Nah, tertuli mate. Pemuntro masuk surga. Masuk adik-adik. Terlanceng umur tengki. Keng bila bayi mate manter selamat doki. Makanya saya ketika ceramah sering menyatakan NU itu mulai waktu kehamilan sudah ada tingkepan. Waktu dilahirkan maka yang pertama diperhatikan adalah anak itu yang harus masuk pertama kali ke telinganya adalah kalimah La ilaha illallah. Makanya dalam beberapa kitab-kitab mutawwalat disebutkan ketika bayi itu dilahirkan ambil lalu diazani di telinga kanan. Makanya sambian mun bini narembi sambian jauh-jauh norok ke dalam ruangan nyaku suruh jemput dia. Maksudnya norok ke dalam ruangan. Lu kan peraturan di tempat melahirkan tuh kan beda-beda. Ada yang suaminya boleh ikut, ada yang nggak boleh ikut, betul. Mun bisa norok ke dalam sehingga ketika anak dikirim betul ada iya. Masa anak rimbi sehingga ketika lahir sehingga ilon cak kekek gobeng tapi kok age maren. Neka langsung kana bireng sepola keng langsung adanin. Satu kata ulama salimah ay amina min ummis sibyan, diselamatkan dijaga oleh Allah dari suatu penyakit atau dari gangguan setan yang bernama ummis sibyan. Yang kedua, yang pertama kali masuk ke telinga anak dengan adzan itu adalah kalimat la ilaha illallah yang sering kita selalu menyatakan alaiha nahya wa biha namut, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin.
Dengan kalimat la ilaha illallah ini kita hidup. Dengan la ilaha illallah ini kita akan mati. Dan dengan la ilaha illallah ini kita akan dibangkitkan kembali dengan keadaan aman insya Allah. Makanya bayi lahir azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau bayinya itu masih kecil gak usah pakai nada, cek juga aja tak usah lagu aki. Cek juga aja. Takut jebol kau pengen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tembus kapi dua ada. Jadi cepon ulama dibisikin di telinganya yang kanan. Gak usah pakai lagu. Yang penting kalimatnya lengkap. Allahu Akbar gitu. Waktu anak saya lahir cewek. Bibi dia pasti kiba ke dalam. Saya bilang, "Bu, saya adzani dulu. Nanti Ustadz saya mandikan dulu. Saya bawa ke kamar mandi, saya pakaikan baju, setelah bersih nanti diadzani." Bi boleh kepada. Tikal tak usah apa berusaha kelu. Jak beni antara kaum muslimatan je. Maklek saya masuk ke ada ke kopeng kalimat la ilaha illallah. Men keluan kiba ke jeding saya masuk ke ada ke kopeng canteng sikat odol andok. Jadi adzan ni kelu maklek saya masuk ke ada kalimat la ilaha illallah karena pakai adzan tak usah pakai lagu. Sekejap karo beni pada bi Jumatan ruang. Hayya 'alas shalah. Capok tombu ki kina anang. Gak usah pakai lagu, gak usah pakai lagu. Bisikkan di telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. King mun lok biasa adan latihan sampean takutnya ladar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anang melak takbiran je pae kok. Kayak tabu. Terus hubungnya beneng kok apa? Ya kayak tabu ika boleh kang kok. Jadi kan koknya ku dokter ada ya. Sekek tabu suruh mulai kada. Takut japuk anu ilak dia kemarin. Buk. Mulai. Hah? Baca pada iya pada Habib pada India. Lama dengi budi Habib kapi suruh India. Lenjak masalah Bani Abbas, masalah halal haram, masalah pantas tak pantas rula. Masa di sini para kiai, para habaib yang ceramah hamyar itu. Aku pak berarti niat niku orkes sudah nak dia. Hah? Laila. Ayo. Mun Laila nyapsap. Tak pusen bula sengabas. Manis pamisema. Ken sayang ker-ker soko. Wan, Allahumma sholli ala Muhammad. Seambu saya rakam. Allah, mi beda jam cokir apa sih ngaji? Pon. Jadi azan di kuping kanan, iqomah di kuping kacir.
Setelah iqamah di telinga kiri, kembali lagi ke telinga kanan dengan dibacakan Al-Qadr 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Setelah itu 3 kali, kembali ke telinga kiri, kulhu 3 kali. Tapi harus sampai selesai. Jangan kulhu, kulhu, kulhu. Ya macam kulhu 3 kali bayar terus. Nah ini kata ulama, salah satunya saya membaca dalam satu kitab namanya Risalatul Mustahadah Syekh Ustukhri Irsyad As-Sarani. Orang yang melaksanakan apa yang saya nyatakan tersebut, maka anak ini akan dijaga oleh Allah mulai dia dilahirkan sampai nanti diwafatkan, tidak pernah menyentuh perbuatan zina sama sekali. Jadi biar mau anak ngerembi, saya nggak jaga nikah. Tuli adanin, tuli iqamah, Al-Qadr 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Anak ini akan dijaga oleh Allah. Dia akan dijaga oleh Allah, tidak akan mengalami atau tidak akan pernah menyentuh perbuatan zina sama sekali. Amin Allahumma. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah. Amin. Nak foto kau lebenajunan sareng Allah berarti orang-orang saya saja. Amin. Bon. Ini yang pertama. Makanya ketika lahir, setelah itu ada tasmiyah. Tadi sudah ada prosesi tasmiyah tadi. Namanya tadi itu adalah Rabi'ah Nazwa Bilqis. Betul. Insya Allah ini tafaulan atau mustaq min Siti Rabi'atul Adawiyah, salah satu waliyah, seorang perempuan waliullah. Beliau itu adalah sufiyah, juga sufi yang masyhur dengan doanya, ya Allah, kalau saya beribadah mengharap surga, jauhkan dari surga. Kalau saya menjauhi maksiat, takut neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Namun ketika saya beribadah dan menjauhi maksiat hanya mengharap ridha darimu, maka ridhoilah aku. Mudah-mudahan sebagaimana Rabi'atul Adawiyah, Rabi'ah yang tadi sudah ditasmiyah, menjadi perempuan-perempuan solih, menjadi perempuan solihah. Amin Allahumma. Nabi Muhammad pernah berpesan dalam salah satu hadisnya, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nanti sampean itu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian, wa bi asma'i abaikum, dengan nama-nama orang tua kalian, fa ahsinu asma'akum. Maka kalau memberi nama, berilah nama-nama yang baik. Kalau bagi laki-laki nama yang baik itu adalah nama yang mengambil dari nama Allah, digandeng dengan Abdun atau Fathun, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razzaq, Abdul Fattah, atau pakai Fathun, Fathullah, Fathur Rahman. Dari 99, 99 saya ditibimbian. Is'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul. Nah, korla apal maki jeber tolo Bapak. Kalau bukan nama Allah, ambil dari Nabi Muhammad. Ahmad, Hamid, Mahmud, Mustafa, Mujtaba, Toha, Yasin, Khalil Yasin. Gimana iman Khalil Rahman ini? Mik ngerti dia. Oh ya cara mada iya ba, kau tahu. Apa ya? Dari pakun ngerti dia. Hari pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nyaman ika pakun pegenteng. Karena budian bekal panggil kelabennya magen tengah sampian. Bahkan ulama ada yang menafsirkan nanti di mahsyar yang dipanggil untuk masuk surga terlebih dahulu itu dengan urutan nama-nama terbaik. Abdullah dipanggil, Abdurrahman dipanggil, Abdurrahim dipanggil. Semua nama-nama baik yang pakai nama sahabat, yang pakai nama yang maknanya baik itu akan dipanggil.
Nah, bodogut ngunggut ibu dia kok tibi teh panggil. Siapa nyaman nah? Penai. Makanya saya nggak mun nyaman penai oba. Orang maturnya ke saya ngoba nyama ada tek haji. Cak ada tek haji mun tak genteng nyaman makin oba. Jadi mun bade saya nyama penai oba. Pah bade ngocak yo bade rem cak dengan umur 40 tahun. Cak tetang kela tahu kapi cak nyaman penai. Pala keng cek mana ke penai ya. Cak buang penai ya. Keng sebelum penai diberi Muhammad penai. Mending penai sampean. Untuk sing anak sing ajar kakang polo no. Ya otabe bedesanya mah polo umpaman. Tahu polo sampean? Tahu? Tahu ge. Becen bedesanya uning becen. Nah, iya umpama bedesanya mah becen je tuli oba. Pala keng eman ka becen aja cek buang becen keng beri Muhammad becen. Mun nyaman apa kun becen tak usah bahas i akhirat etunya bayi melas. Betangki kan? Napa boleh tetireng tani? Lalu tetik kiai, andi ponduk tetik kiai rajo. Salah lagi kiai rajo bagi lempo kan raja dukaan dia naman. Panggil acara makin ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Fadil Al-Mukarram Hadrat Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Becen. Jadi makin lagi ya mun pakun Becen je keseng gini. Loh, saya ini bukan kiai. Saya ini anaknya TNI Bib. Tani asli Indonesia. Tani. Saya itu anaknya orang tani. Udah tani saya tuh aslinya Bangladesh. Bangkalan desa. Salah anak ngreng tani ki reng desa. Nyelet pelosok. Gini ka uning kay Mahyudin ni kauning. Kejompok to mandopa. Ilum gunung Roma gula nika. Tapi muni ke belereng gunung biar tak kira parcaja bulan mua gula ngareng Jakarta jadi bag semua campur tak ber. Tong sekali di kok. Ara apa cak ngocak iya deh iya ro. Le tak perasaannya ku tak sakit hati. Ih sebel deh. Hah? Lagu? Habib requestin dia lagi ya bayar. Wah lagu tak nyaman kok tak lagu kening belet dia. Cerok norok mun kaken dok-dok bi kok. Mun karo sabri nangko mun ka Habib takko kok keng mun sabri nangko jeng mayu ke atas keket mun keng mayu. Mun takko ke seorang ini bahkan cek kedua dana mana. Dia gula ni kan yang tak bengal mun banyak ngoreng. Nanti saya takut mun dua-duaan kok. Macam banyak salang-lang kemarin. Jauh tak sepor lebih kok. Kok gitu, dia kok pendong bendilas. Ada gini ngekir. Allahumma sholli ala Muhammad. Lahulil Yasin ni gula. Beni anan kiai gula tak andi ilmu. Keng ontongnya mana bergaya. Apa kan ngekir kan. Khalil Yasin kata tu kan. Dia jawab, oh iya, kita kan komeng kau bikaki. Jadi saya itu diselamatkan oleh nama meskipun tak andi ilmu, meskipun anak ngereng tani, tapi karena namanya Muhammad Khalil Yasin, jadi seakan-akan namanya tuh kan Khalil itu pernah dipakai oleh ulama besar di Madura, Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Dulu sebenarnya nama saya itu saya lahir nama asli Zaini. Namanya Zaini. Wah, burca kok. Putet ongguan kayak ongguan. Ongguan. Kalau burca apa bahasa pencera burca? Di Madura itu kalau dikasih nama sakit dirubah namanya. Jadi ada kebiasaan gitu di Madura. Saya nama asli Zaini.
Saya nyama ada gula Zaini. Pak Habib burca lambat saya ganteng ada ya Pak. Pentong sagala kok kakek saya. Waria. Ini kata bisa apa mulai kada kelompok yada nih kan. Cermet kok. Itu dulu. Agak boleh mi, terus mi. Lah dari Zaini akhirnya dirubah menjadi Kholis. Iya buah Kholis. Mate kok. Kisah itu pernah. Jadi ketika dirubah Kholis makin parah, sakitnya makin parah, akhirnya dibawa kepada salah satu kiai namanya Kiai Haji Abdullah. Beliau itu nyuntiknya kan dimini kiai bisa nyuntik. Jadi Abdullah Binteng. Saya terkenal dengan Kiai Haji Abdul Ghani. Suntik mate gula sampai dari Romana kiai ini kecompok dan gula iki bemayit. Keng pande Pak Kroma gula cepon Pak Udi pole lah itu poe samper mate pon. Akhirnya pas iki bekas salah satu kiai ada salah satu ulama namanya Kiai Haji Zainal Abidin. Dimintakan nama kepada Kiai Zainal Abidin, kata Kiai Zainal coba boleh biko enya makna Khalil Yasin. Saya ada Khalil Yasin nih kak. Khalil Yasin ini adalah menantu dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Kiai Haji Khalil bin Kiai Yasin. Jadi namanya dua orang, Khalil Kiai Khalil bin Kiai Yasin. Akhirnya kata ibu-ibu gula Khalil Yasin. Bi orang kula yang ku reng sepo yang ku Yasin kia. Benih Khalil Yasin nya mana gula kapi. Bapak gula nya mana marikan. Biyong gua ne. Bayi dim beda kiainya memarikan kak. Bayi cala. Abai kok nak lagi beda mandim mande. Aku bimbian. Reng sepo gula ni kereng tani. Ya bapak gula ni kanya mana marikan. Ang gula tak cuy ada barang palsu man kaman bi gula kebada. Kebada cak tak uning ilmu tak uning ngaji gula anak ngereng tani. Kasukan sampian. Saya seneng kasukan ngunceng, ya tuh dia paling ngunceng. Saya tak seneng, ya, iya masa tak ngunceng aku kak. Ki aslinya mah gula bapak gula marikan. Keng bi gula kebada, marikan ni kampak satretanan. Salman Khan, Sahrul Khan, Amir Khan, apa marikan je dak ngodaan. Jadi mun gula pidato bah ngocol janiman janiman. Enja. Tanda deng-gedeng bi kaki je kok. Jadi kena TK ko bi kaki ni. Alhamdulillah. Kurang 10 menit lah. Sampai bila? Wah sampai sopo yang kuwek kok bika kipam pentong. Wah sampai sopo dia kan. Kayaknya ku burung hantu ngarah kok bika. Insaf gula makan. Saya sekarang anak baik-baik. Ini saya kocak kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Maki adik kira congko-congko entok-tok bi kok kemarin kagak. Jadi tadi sudah ada tasmiyah, tadi juga sudah ada tahnik. Insyaallah yang masuk pertama kalimat Allah namanya sudah tafaul kepada waliyah, dan insyaallah tadi juga ada tahnik yang masuk pertama kali kepada perutnya adalah barokah Habib, barokah para ulama. Mentor dadi nak foto sesoli hagi buru nikah. Dadi nak foto se macelep karing sepona. Dadi nak foto se macemper karing sepona. Dadi nak foto se bisa ngibering sepona ka swargana Allah. Amin. Benjukan doa ginah kata cepon Habib kala. Ajunan se kita ngagungi potra manter bi Allah tuli ngagungi potra. Se tak ngagungi potra manter tuli andi. Amin.
Tapi tak usah gini ateh umpama ada dari yang hadir pingin punya anak tapi belum dikasih anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu liman yasha'u aqima." Ada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, diberikan seorang anak, anaknya perempuan semua. Yahabu liman yasha'u inatha. Ada orang yang dikehendaki anaknya perempuan, bini kepi. Saya menikah tahun 2015. Saya minta kepada Allah, ya Allah, anak pertama saya minta laki-laki biar bisa menjadi penerus perjuangan. Minta saya laki, ya Allah. Lahir bini. Ya benar, mai pembeli ya boleh deh. Ya Allah, alhamdulillah dikasih anak perempuan. Pertama bini, ya Allah maklek ini kay pemulihan motor sekelangkong. Si nomor 2 ten gula minta alake, ya Allah. Ah, baru si nomor 2 anak gula bini boleh kan? Coba lagi yang kepak-tepaan tang bini bi kakek. Gua suruh coba lagi ya kok. Nabi tatangkai kocak tikal tat anguk bini amun anak nikah. Mak nikah. Anak ni kemun bini macam lep karing tua tak pada ben anak laki. Oh sini kaki. Alhamdulillah cangkula macam lep. Ki tat. Alhamdulillah cangkula. Ki amin amin. Tanya aki bi gula. Macam lep dak mamun bini. Ya gula ku mun laki bi lebih pahala ki abeureng kan kamar rampian ikan te bi anak ngi. Kan sampean yang kinte dungka ampir ya kok. Ya benih karo macam lep mah mikil anak bini aja. Oh, anak bini mun laki kan ngibel laki na karo mana kan? Mun bah 2 aja pahala ki abeureng. Cak tang kamar 2 iroma. Tak bangko sing ngale kalangker. Apa cak gela. Jadi ada yang diberi perempuan semua. Punya anak perempuan itu istimewa. Kenapa? Para nabi dan rasul ada yang anaknya perempuan semua. Nabi Lut anaknya perempuan semua. Ada yang diberi anak laki-laki semua, yang punya anak laki-laki istimewa. Ada para nabi itu yang anaknya laki-laki semua. Siapa? Nabi Ibrahim tidak punya anak perempuan. Yang dikasih anak banyak istimewa. Nabi Adam itu punya anak perempuan 24, anak laki-laki 23. Maka namun beda mantan, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kedua mempelai sebagaimana engkau menganugerahkan kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ini secara tidak langsung kedua mempelai itu aki menterandi anak Pak Polo Peto. Mun sampai Pak Polo Peto dia pada Rabu insyaallah tak kina cen. Asim keluar. Hasim kok langsung. Lah ada nabi yang tidak punya anak. Nabi Yahya itu gak punya anak. Jadi kalau tidak punya anak dianggap aib, berarti Nabi Yahya itu tidak sempurna dong. Nabi Yahya itu punya cacat. Tidak. Allah itu nanti ada yang masuk surga gara-gara merawat anaknya. Dia masuk surga gara-gara punya anak. Nanti ada yang masuk surga gara-gara tidak punya anak. Kok masuk surga? Dia sabar. Semua orang dikasih keturunan, dia tidak punya anak, dia sabar. Lalu apa firman Allah? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar ketika diuji oleh Allah, salah satunya diuji dengan tidak punya keturunan, dia sabar, maka nanti di hari kiamat dia akan diberikan pahala oleh Allah yang tidak satu orang pun mampu menghitung pahalanya saking banyaknya. Yang punya anak, dia nanti akan selamat gara-gara pahala dari anak. Yang tidak punya anak, dia dapat pahala dari sabar. Andi anak nikah bekal tetilan-tilan selamat masuk surga, tak andi anak cukup tetilan-tilan selamat masuk surga. Jadi pada selamat kapi cak ku beter. Sepenting gula benajunan imshi fi tariqillah. Patepak ke jalan Allah, insyaallah bakal selamat. Amin. Amin. Bon, ini yang pertama. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Mudah-mudahan keselamatan atas kita ketika kita dilahirkan. Tadi kita sudah memohonkan kepada Allah. Yang baru dilahirkan Ananda, Rabi'ah, Nazwa, Bilqis sudah kita doakan bersama-sama. Insyaallah, jadi nak foto solihah. Amin.
Ini selamat yang pertama, dilahirkan ke dunia. Yang kedua, wa yauma amutu, ben samu ke selamat atas kaula, are kaula paseta manter selamat ta ketika kaula ben ajunan budian pabelida kuste. Unika pasti selamat kapi pada Rabu setaja ajunan yang annah dia Nahdlatul Ulama si aswaja ajunan insyaallah bakal selamat kapi, amin. Mi tak selamat tak cek ring unika mun mati petong hari petong malam saya tahlili, bener. Petong hari petong malam tahlili, 40 hari tahlili, 100 hari tahlili, setahun tahlili, 2 tahun tahlili, bede 1000 hari nah haul pun tahun tak buambu sampean mun teti warga NU nika pada Rabu cek ko beter mun mati budian sampean beni karo celep ku mikil. Udah ya. Ada apa? Hah? Bener. Apa kerja tak buang bus? NU ni kenapa boleh orang raja mati tak tahlil? Nak kanak kene umur 2 tahun mati tahlil, bener. Lalu di sini kalau ada anak kecil mati, beda tahlilan kan gi? Sampai petong hari petong malam kan gi? Tetangga nak tanya, me tahlili petong hari petong malam kak jangan kaki tak andi tusa kak nyampitin na congkeng lepo tangan nak tak kira minta sangkulan tanah budian 4 oto kesetia bikol. Tahlili padahal saya mati tak andi tusa kan umur 2 tahun, tak ada tusa namun 2 tahun kan? Saya tahlil umur saya ket pak polo sebitek tusa anak agu jenggu. Saya mati umur 2 tahun tak andi tusa. Saya tahlil hebat tusa na. Buh etanian pas saya tahlil minta agi sapora cek khoso. Astagfirullah di ahlil kubur. Astagfirullah di ahlil kubur. Ya Allah sapora agi saya kuburan. Saya mati tak andi tusa. Malaikat nyampit tabalik, oi tabalik. Ni kakannya mana orang banyak tusa nanya unagi sapora orang tak andi tusa. Tapi ini kata tabalik. Saya pernah menemukan pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar pernah menyatakan wad-du'a'u bil maghfirati la yastalzimu wujuda dhanbin bal qad yakunu li ziyadati darajatil qurbi kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal laila mi'at marrah. Ini kata Imam Ibnu Hajar, mendoakan orang yang tidak punya dosa itu akan menjadikan dia diangkat derajatnya oleh Allah yang ka sehingga swarganya sajen teki swarjana sajen teki. Nah karena gini ini kan langsung masuk swarga kan ki. Langsung masuk swarga nah karena gini ini. Kedua orang ini kemudian kita ibadah langsung swarga. Situng. Nah karena gini. Nomor 2 orang gila. Orang gila masuk swarga. Oke. Dekan tak abajang. Mak kita abajang. Bahkan tak abasa. Mak kita apa pun swarga. Jadi mun sampean abajang asengkah, apa asa asengkah, king tro masuk swarga. Ah nuruk kelompok ki buru ya. Syaratnya cuma situng. Sampean jeling mun tempo ada orang sekali. Udah ya. Sampean latihan 2 hari bayi tetih, 2 hari bayi. Nih, tempo na sila orang. Udah ya. Jeling boleh udah ya. Mangkok gila ke bibir. Coba hahaha kakek. Mudah-mudahan kita diselamatkan, kita menghadap Allah, amin. Semua yang hadir mudah-mudahan mata alal iman, mati dengan membawa la ilaha illallah, amin. Yang terakhir, kapan kita butuh selamat? Nanti diingat keselamatan. Kita butuh selamat di 3 tempat. 1 ketika dilahirkan, 2 ketika diwafatkan, dan yang ketiga ketika kita dibangkitkan kembali kita butuh selamat. Betul? Wa yauma ub'atsu hayya. Dan yang ketiga kita butuh selamat ketika kita nanti dibangkitkan kembali. Ketika kita dibangkitkan maka kita butuh keselamatan. Kenapa? Tembus ibadah. Oh siap. Oke. Iya mayo. Kula pacang saya baba. Mun saya baba semangat kula tak kira toron. Tak pada jajem ya. Bah, tanya ki ke bini kula nih. Bah, maksudnya pengajian kan norok tok nih. Le pengajian. Mungkin semangat saya baba kula. Saya cermat mulai atas kari mau teteng deh pahi baba maleca aja cermat kok. Jadi mau. Bah. Apa udah iya kaki bu.
Yang nomor 3, kapan butuh selamat? Bisa nomor 3 butuh selamat ketika ibadah jaga boleh. Bagaimana caranya? Waktu kita dilahirkan yang mendoakan selamat orang tua kita. Waktu kita diwafatkan yang mendoakan selamat anak kita. Tapi ketika nanti kita sudah masuk ke tempat yang bernama mahsyar, maka anak dan orang tua belum tentu bisa menjadikan kita selamat, belum tentu mampu menolong kita menjadi orang yang selamat. Sebagaimana firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu seorang istri lari dari suaminya, seorang suami lari dari istrinya, seorang ayah lari dari anaknya, seorang anak lari dari ayahnya. Mungkin ni kalau bini mun tempo dapat cinta na, oh my dear, I love you, you love me, you and me lap-lapon. Apa kan? Kau adalah separuh napasku. Kapan selakek ke pasar si bini tepegah, nyaba ni lang separuh. Keng kapan emah sar seseparuh napas ni ka elang ka? Elang tak usah mah sar. Selakek mata si bini tak kira noro. Lo kira no. Engki na banggi. Lo kira noro mangken ngocak cinta sehidup semati. Selakek mata si bini paling ngepul. Ya Allah. Abari ki akan rojak. Ya paling ngepol lah karo dai. Engki na banggi. Kita bisa. Tak bisa paling ngepul ngepul status dengan hati sedih serta tubuh letih, semua derita aku bawa berlari. Tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa musibah selalu menghampiri. Aja mati oleh telu are, mati oleh satu sare. Upload status, kipas-kipas mencari angin. Duduk di kursi lampunya terang. Cepat-cepat siapa yang kepingin, mumpung aku janda pirang ya kok. Tak bisa, tak bisa. Tak bisa. Jadi lo bisa mula ke akhirat. Kan mati pula tak norok. Benar. Siapa nanti yang akan menjadikan keselamatan? Siapa yang akan menolong? Kita tadi sudah membaca solawat ala asrafil anam. Betul. Kela anjunan ampun baca solawat kelaban mancing. Anak pimit mancing. Ada satu kitab, nama kitabnya Fawaidul Mukhtaroh. Dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh disebutkan ketika ada pembacaan solawat ala asrafil anam, Nabi Muhammad hadir. Makanya kita hadir dan berdiri membaca solawat itu ta'ziman wa takriman li hudurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kula mas seniman keaman sehingga mun tempo nak solawat mancing tak langkong cak kerja pala sampean tak ngerti lemedem deui mik ngidem ke jeung mancing. Sehingga mun tempo nak solawat mancing tak langkong cak so meti mercon. Ni kesuul adab cepon ring matur bahasa kasar kurang ngajar nih kak. Nabi Muhammad rabu bahasa cuma mercon para rabu. Falamma istadda biha talqu bi idzni rabbil khalqi wadatil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami. Puah. Alat tu salon aja. Be nyaman mercon mas. Dan mercon bentu munda aja. Cak so mati mercon mun tempo mancing. Dua, mun tempo na salawat mancing tak langkong nase jak keluar. Terkadang acara sing langgeureun, acara molotan. Nase salalai keluar tempo na salawat mancing pah eseler kasih maca salawat. Ada mage maca salawat ki sempat milih cukup sejak rajaan. Ya Nabi salam alaika kene berjalan. Ya Rasul salam alaika. Ya berjalan sekene tepak kasih raja. Ya Habib sahabat hidang tibi tu. Beda sedaya. Antara kapio ring ada. Jadi mantar gula benajunan pada umat selamat, pada umat cerah, pada teka hajat. Amin Allahumma.
Insyaallah selamat kabeh amin. Insyaallah bajra kabeh amin. Jadi kita butuh selamat di 3 tempat. Yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan inilah yang dijadikan salah satu dalil oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah beda selamatan lahiran, beda selamatan orang mati, bahkan kau leben ajunan pakun maca solawat mancung. Yang ini tidak dilakukan oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bentuk cuan kau leben ajunan manter pada amat selamat kapi. Makanya jangan mengira yang dilakukan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa dalil dan dasar, semuanya kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Allah. Ben penapas ampun ete buaki Nabi Muhammad, ben penapas ampun ekalaku bi sahabat Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Daripada amat selamat. Kayak ibu ki, kayak iki. Setelok kayak ngai. Jadi sampai anda kimun mulai tanya aki bi lagi nah. Apa le? Telok. Apaan le? Le aja kalau pakai kapi bi kau kan. Sepenting kau lah apal telok. Apaan le? Kuntung telok. Hadirin, sebelum saya turun, saya di Madura itu ada program membangun masjid, tempat-tempat yang belum ada masjidnya. Karena di pedalaman di Madura banyak yang belum ada masjidnya, 3 kilo gak ada masjidnya. Jadi gula berencana bangun masjid. Oh bengah, benih gula. Dari saya dimbian mari nak kerdu saya baca jalan ada ya. Dan gula cuma abentoh majalan ni ka abang guna masjid. Masjid ni ada jadi tempat-tempat sidak masjid atau beda masjid tak kelemari kita bantu. Jadi gula pengajar man kak kamani ka majalan kerdus. Saya hanya minta 2.000 saja. 2.000. Pala 5.000 sosok 3.000 marin. Majalan kerdus. Kira-kira sampean siap apa untuk pembangunan masjid ni kain ki? Neka benih masjid dan gula, benih eromaten gula, benih itisaten gula. Jadi itu selain saya masjid kita bangun. Jadi sampean saya kasokan apa ring ya tore. Tak kasokan nyuntuan saus tak penapain ki. Jadi siap-siap tore pukempuk atas segala ekatena erep 2.000 na panganyol. Takok dekik keluar kelero pandai pasang. Kule sambil maca solawat, sampean dekik solawat areng sareng pakajah pakhosok king make khosok cek medem takok kerdus selebet tak ikatela. Pah motong maca solawat deh. Saya budi saya kasih minta tolong meskipun benih kerdus pukempuk meskipun benih banser saya saus boleh membantu macilan kerdus. Makai benih kerdus plastik tak penapa. Mak dia lekas mari minta tolong saya budi boleh membantu menjalankan kresek. Oh tak benar apa saus. Sepenting korjak sampirah. Itu kau apa budaya. Jadi surban tak penapa, plastik tak penapa. Nggih. Sallallahu ala Muhammad. 2.000 tak napa, 1.000 tak napa. Sallallahu alaihi Sallallahu alamu Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu alaihi
suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Gereng-gereng. Ya habibi ya Muhammad, Tabungan bitian. Aku tabungan bitia bang tabungan akhirat nih. Daripada nyambung lagi. Aku pembangunan ya Ampun Muhammad, aturaki sering jahalilia sekadita. ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Syamsun anta badarun, anta Giring, Cebun Barak, Adisa. nurun fauqa Sampai aki. nurin. Sampai aki. Anta Usda, yang tolong syamsun data anta bagian badarun, anggota Banser Sekobara, Katemur juga. Daripada nyambung lagi, kangkui tabungan BDA Kadinto. Bang tabungan akhirat, menabi dunia mandiri. WNI mandiri nikah, namung situng asmana Bang BTA, bang tabungan akhirat Kadinto. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Matur sekelangkong sedaja sampun bentuk majalan kerdus. Juga matur sekelangkong ajunan sampun paring ben nyumbang semoga sang Allah yang berente kelaban ganti dunia akhirat. Tak langkong bagian Banser seneguk kerdus cek mailang tengok mulai. Tengok apa ke timur mulai gubungkon. Semoga pada tetilan-tilan selamat para rabu makitan gula pada keng tero tetilan-tilan selamat pada tak beni tan gula beni masjid compok ni kayak compok tan gula semak ben masjid beni tisatan gula. Titik tempat saya ada masjid dah 3 kilo benda saya ada sekilo setengah Jumatan para Rabu orang nong gunung teti dari obang 2.000 ni kah insyaallah tak ikhlas 2.000 ni tapi apa polong ben tempat selain teti jutaan bisa bangun masjid semoga teti amal jariana ajunan saya ampun masangkan niat kak dinto kebiasaan ring sepon ajunan saya ampun setah sehingga sampun deki mancing teti masjid saudara konane kamu abad langkeng akili tak buang budak kebang sepon kaula ajunan sampun setah amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan nyuun saborah begela sambil aja para kiai para habaib tak langkong nyuun saborah lek pelaki atau karong ke maju tak langkong saborah aki puki kak saborah aki semoga tabangki boleh dengan kesempatan selain dalam keadaan sehat ben kenging ridhoipun Allah manabi benar-benar dari saya pada pak maka hal yang benar itu adalah fadl dari Allah
Mana bi boda salah dari saya sampai yaki kesalahan ka umber dari kapuduan ben kaendengan pribadi nyuun sapora ben nyuun pelarasaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin MPDI